Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah baik dari Sanawiyah ataupun Aliyah Manbaul Ulum, Bapak Ibu guru dari Sanawiyah dan Aliyah yang saya hormati, adik-adik sekalian, siswa-siswi Sanawiyah dan Aliyah Manbaul Ulum yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasannya pada pagi yang cukup cerah ini kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan untuk melaksanakan upacara sekaligus apel pagi di sekolah Sanawiyah dan Aliyah Manbaul Ulum. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Melihat saya di sini sebagai pembina upacara, mungkin ada yang kaget juga, ada polisi datang ke sekolah, ya. Mohon maaf saja karena sebetulnya pembinaan kita dari Polsek Manonjaya itu sudah sering dilaksanakan, tapi mungkin untuk di MTS Manbaul Ulum baru sekarang bisa dilaksanakan. Mohon maaf sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih atas undangannya kepada Bapak Kepala Sekolah yang beberapa hari yang lalu mengundang kami dari Polsek Manonjaya untuk menjadi pembina upacara di MTS Manbaul Ulum. Dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, tadinya Bapak Kapolsek akan hadir di sini bersama-sama kita, tapi beliau karena ada kepentingan yang mendadak harus apel di Polres, makanya tidak bisa hadir pada kesempatan kali ini. Ya, itu saja mungkin awal. Yang selanjutnya ada beberapa perhatian, terutama untuk adik-adik siswa, ya, baik dari Aliyah ataupun dari Sanawiyah Manbaul Ulum ini. Tadi saya berbincang dengan Bapak Kepala Sekolah baik dari Aliyah ataupun Sanawiyah, masih ditemukan banyak pelanggaran, terutama mengenai pelanggaran yang memakai kendaraan sepeda motor. Ya, itu yang pertama. Ada yang membawa sepeda motor di sini? Coba ngacung dulu. Baik dari Aliyah ataupun Sanawiyah. Orang jujur itu lebih baik daripada bohong atau tidak jujur. Yo, yang jujur silahkan ngacung. Siapa yang bawa sepeda motor? Yang nggak jujur nanti mules pulang. Yo, ngacung dulu. Siapa yang bawa sepeda motor? Masuk itu. Baik laki-laki atau perempuan. Ayo. Nah, yang nggak ngaku nanti pulangnya mules, ya. Nah, turun, ya. Nah, penekanan saya yang pertama, tentang lalu lintas bagi siapa saja yang belum usia 17 tahun tidak diperkenankan untuk memakai sepeda motor. Ya. Kalau Aliyah mungkin ada yang sudah 17 tahun, ya. Ada yang 17 tahun. Kalau Sanawiyah itu belum mencapai umur 17 tahun. Sehingga dalam aturan tidak diperbolehkan naik sepeda motor. Tapi pihak kepolisian juga sudah tahu banyak alasan yang dikemukakan bahwa
Abi mah tebih Pak, bumina di Gunung Tanjung, abi di Salopa, abi di Panca Tengah, terus kedah naik naon Kak sekolah, gitu kan? Nah, pasti ada pertanyaan seperti itu, ya. Nah, kita bukan menutup mata, tapi sebetulnya yang paling aman itu apabila belum usia 17 tahun mesti diantar sama orang tuanya ke sekolah. Tapi Bapak Abi mah dah sibuk Pak ke kantor, nah, di damel sibuk ngetik di sawah, gitu ya. Nah, pasti banyak alasan seperti itu ya. Makanya kita bukan memperbolehkan, di antaranya yang paling sekarang paling tren itu jangan memakai knalpot yang long, yang bising ya. Menurut pengamatan penelitian terutama yang ada di Manunjaya itu pelaku pengendara sepeda motor bro ya, anak SMP, anak SMA, terutama yang ada di yang suka nongkrong-nongkrong di alun-alun. Kita selalu melihatnya itu ya, pelakunya itu yang memakai knalpot bising itu ya dari sanawiyah, dari aliyah setingkat SMP, SMA. Itu. Ada di sini yang memakai knalpot bising? Ada nggak? Ada? Dina aya nage mau ngaku. Ya, pamin untuk aku mulas dewa. Ya. Nah, mulai saat ini ya, baik yang parkirnya biasanya di luar sekolah, motorna disumputkeun ya, pasti disumputkeun dah sieun dirajia ku sakolahnya, ku guru sieun dirajia, pasti disumputkeun komonu knalpotna bising mah ya, pasti disumputkeun motorna. Nah, ya, mulai saat ini dan kedepannya yang sudah terlanjur memakai knalpot bising silahkan untuk diganti dengan yang orsinil. Sekali lagi silahkan diganti dengan yang orsinil ya. Itu tercantum aturannya di dalam undang-undang ya. Kalau ditilang adik-adik bisa didenda 250.000 rupiah atau bisa kurungan ya, ada denda kurungan atau hukuman kurungan bisa sampai 1 bulan. Hati-hati ya, jangan merasa oh abi mah osis keneh, abi mah masih di bawah umur, moal ditilang, moal dihukum. Salah itu ya. Itu denda tilangnya itu jika adik-adik memakai knalpot bising ditangkap polisi lalu lintas misalkan lewat hajat, didenda bisa sampai 250.000 rupiah. Nah, itu pun kalau surat-suratnya ada, STNK-nya ada. Kalau tidak ada, berarti motornya juga diambil, ya, nah, tidak dikembalikan lagi. Ya, sampai sini bisa dimengerti? Masih mau pakai knalpot bising? Tidak. Nah, berarti ada yang pakai. Ya, sama yang aliyah, ya, tolong ditertibkan. Untuk dari sekolah juga, Bapak Kepala Sekolah, Ibu Bapak Guru juga, silakan dicek secara rutin minimal setiap hari Senin
dilaksanakan razia internal untuk pelaksanaan razia kendaraan supaya adik-adik yang memakai knalpot bising dan tidak sesuai aturan lalu lintas bisa diawasi ya. Bila perlu nanti meminta bantuan dari kepolisian, dari polsek, silahkan kita laksanakan razia bersama ya. Kita laksanakan razia bersama, kita kumpulkan semuanya di lapang, nanti kita ketahui bersama siapa yang memakai knalpot bising, siapa yang tidak mematuhi aturan lalu lintas. Itu yang pertama tentang knalpot bising. Bisa dimengerti? Suaranya tidak ada. Bisa dimengerti? Bisa dilaksanakan? Nah, jangan gerundel ya. Silahkan adik-adik laksanakan itu sesuai aturan yang berlaku. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai masalah geng motor atau berandalan motor. Ya. Ini sudah meresahkan masyarakat. Sudah sering terjadi kenakalan-kenakalan seperti ini melalui geng motor. Ya, awalnya adik-adik yang biasanya itu yang punya masalah, baik itu masalah apa, keluarga atau masalah apa, percintaan biasanya, masalah asmara, diputusin sama pacarnya, akhirnya masuk geng motor, kumpul-kumpul, laki-lakinya 10, perempuannya ada 1 orang. Ya, itu kejadian di Manonjaya. Laki-lakinya 10 orang, perempuannya 1 orang. Nah, apa kalian tidak sayang sama diri kalian sendiri? Ya, kalau walaupun tidak diapa-apain juga udah ada pandangan yang negatif dari masyarakat bahwa itu tidak sesuai dengan etika kesopanan yang ada di negara kita. Ya, tolong lebih diperketat lagi. Jika adik-adik pulang sekolah jangan keluyuran kemana-mana, silahkan pulang ke rumahnya masing-masing. Ya, nah, awalnya kumpul-kumpul dulu di alun-alun, 11 orang, 10 laki-laki, 1 perempuan. Terus apa lagi? Nah, karena pusing, sakit hati, segala macam, akhirnya apa? Merokok. Ada yang merokok di sini? Ada? Ada? Pasti mau aku riway. Nah, kalian belum waktunya untuk merokok, ya. Nanti kalau udah bekerja menghasilkan uang sendiri baru kalian bisa merokok. Sekarang belum waktunya. Setelah merokok, akhirnya apa? Minum minuman keras. Awalnya dikasih dulu. Nah, selanjutnya apa? Karena geng motor gaya, wah, bendera besar, akhirnya bawa senjata tajam, bawa celurit, bawa parang, bawa pacul, bawa sekalian. Ya, tahu ada di sekolah di Jakarta yang sangat terkenal, ya. Itu terjadi pembulian, ya. Nah, biasanya itu terbentuk karena ada geng-gengnya itu di sekolah, ya. Awalnya senior kepada junior,
terutama kepada siswa yang baru masuk. Saya tidak mau tahu, ya. Jangan ada di sini yang melaksanakan pembulian, karena itu bisa masuk pasal berlapis, ya, baik Undang-Undang Perlindungan Anak, penganiayaan, pengeroyokan, atau bisa sampai dengan pembunuhan apabila itu terjadi sampai meninggal dunia, ya. Jangan sampai ada geng-gengan di sekolah yang akhirnya melaksanakan pembulian dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Manusia itu tidak ada yang jago, tidak ada yang yang kuat. Tetap apabila ditahan sama polisi mah tetap nangis, ya, nangis. Nah, makanya kalian harus sayang sama diri kalian sendiri, ya. Itu tentang pembulian. Yang selanjutnya mengenai masalah narkoba, ya. Sekarang beredar yang paling tren itu minuman oplosan, ya. Tolong adik-adik jangan sampai ada yang meniru, ya. Ini saya jelaskan supaya adik-adik tahu oplosan itu apa, ya. Karena minuman keras yang sekarang itu mahal, seperti brandy dan lain-lain itu mahal, harganya bisa ratusan ribu. Sekarang Bapak Ibu, adik-adik sekalian itu beralihnya apabila karena tidak mampu untuk minum minuman keras yang mahal-mahal, sekarang beralihnya ke minuman oplosan. Nah, itu bahan-bahannya ada di warung-warung, ya. Saya jelaskan tapi jangan ditiru, ya, jangan dilaksanakan nanti, ya. Yang pertama itu jenisnya bahannya alkohol 70%. Alkohol yang digunakan untuk luka luar, untuk yang di botol putih itu, ya, itu cairannya. Yang kedua minuman berenergi seperti Extra Jos, Kuku Bima Energi. Biasanya itu dicampurkannya banyak, bisa 10 saset dimasukkan ke teko, ya, masukkan ke teko. Ditambah lagi obatnya Senadril. Tahu Senadril, obat batuk. Nah, itu obat keras dimasukkan ke situ juga sama. Dicampur dengan minuman yang seribuan, ale-ale, Power F, dimasukkan ke situ, ya. Akhirnya yang ada adik-adik mabuk terus pusing, bisa mengakibatkan meninggal dunia. Itu terjadi di Manonjaya lagi ada, ya. Yang bahayanya itu yang obatnya itu Senadrilnya itu obat keras. Apabila dimakan atau diminum sebanyak mungkin, misalkan sampai 2 kebet, itu bisa mengakibatkan meninggal dunia. Hati-hati, karena itu sangat berbahaya, membakar badan atau tubuh perut kita, ya. Itu terjadi di Manonjaya, anak SMP meninggal dunia. Ada LSM juga sama, 2 orang meninggal dunia tidak tertolong. Biasanya gejalanya dia muntah-muntah, pusing, muntah-muntah,
pagi-paginya masih di rumah sakit, sorenya udah meninggal. Ya, makanya hati-hati, terutama untuk minuman oplosan. Ditambah lagi dengan satu lagi campurnya itu tuak biasanya, dimasukkan ke ke campuran yang tadi. Ya. Ada lagi sekarang obat minuman bukan minuman, zat yang dipakai itu pakai lem, ya. Aneh-aneh lagi, pakai lem dihisap, ya. Perlu adik-adik ketahui, kalau pengen pusing, pengen mabok, minum air sagentong, oke, mabok liur, ya. Pilih hoyong pusing, pilih hoyong mabok, ya. Gitu. Tapi itu jangan dilaksanakan, ya. Adik-adik hanya perlu tahu saja, tapi tidak mesti dilaksanakan, ya. Itu. Yang selanjutnya, yang terakhir, ini saya sampaikan tentang pelanggaran-pelanggaran yang biasanya terjadi apabila adik-adik mengendarai sepeda motor di jalan raya, ya. Nah, ini saya sampaikan dengan ancaman denda ataupun hukumannya, ya. Yang pertama, jika tidak memiliki SIM bisa dipidana kurungan sebesar 4 bulan, ya, atau denda bisa sampai 1 juta rupiah. Itu yang pertama, apabila tidak mempunyai SIM. Makanya adik-adik yang belum mempunyai SIM, kalau misalkan ke kota, silahkan mending diantar saja sama orang tuanya. Jangan sampai nanti kena tilang, bisa didenda sampai 1 juta rupiah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apabila pengendara kendaraan bermotor mempunyai SIM tapi tidak bisa menunjukkan, nah berarti tidak dibawa SIM-na, ya, tinggalin cenah di bumi, ya. Nah itu juga sama, bisa denda kurungan 1 bulan atau denda 250.000 rupiah, ya, apabila punya SIM tapi tidak dibawa ketika kita mengendarai sepeda motor. Nah, yang ketiga, apabila kendaraannya tidak dipasang plat nomor, ya. Nah, adik-adik bisa dipidana kurungan 2 bulan atau denda 500.000 rupiah, ya. Nah, ternyata tidak ada plat nomor itu lebih besar dendanya dibanding dengan tidak membawa SIM atau tidak mempunyai SIM. Nah, makanya yang mengendarai sepeda motor silahkan dilengkapi baik dari plat nomornya ataupun kelengkapan kendaraan yang lainnya. Itu, ya. Itu mungkin sebagian yang biasa terjadi, pelanggaran-pelanggaran yang ada di lalu lintas, ya. Nah, mudah-mudahan adik-adik semuanya tidak ada yang terkena tilang ataupun terjadi pelanggaran yang tidak diharapkan, ya. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan, ya. Tolong yang dari pertama sampai terakhir silahkan untuk dilaksanakan. Nah, mudah-mudahan nanti untuk lebih mendalam
apabila saya diundang lagi ke sini bisa diperdalam kembali baik dari materi-materi yang tadi sudah disampaikan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.